نصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشرين والدين وعلى سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ونافح وراق وبذل في كل وقت وحين. Amma ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita pada majlis yang penuh berkah ini insyaallah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada ketaatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Dan salawat serta salam yang kita haturkan, yang kita ucapkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, itulah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada kerabatnya, keluarganya dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat dan sunnah yang beliau ajarkan hingga yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-8, Al-Hadithu Al-Thamin, hadis yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar aku memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan juga agar senantiasa mereka itu menegakkan salat. Wa yutuz zakah, dan juga agar mereka senantiasa membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jika seandainya mereka telah mengerjakan hal-hal tersebut, maka mereka telah terjaga harta dan juga darahnya. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan juga hisab mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas pertama kali tentang rawi dari hadis ini, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas tentang biografi sahabat Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat mulia, anak dari seorang sahabat yang mulia pula. Ayah beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah sangat sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Jika seandainya ada nabi setelahku, maka itulah Umar. Ayah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan bahwasanya, "Ya Umar, wahai Umar, lau laqiyaka syaitan salikan fajjan." Jika seandainya ada setan, ada syaitan menempuh sebuah jalan yang mana engkau menempuh jalan itu tersebut, jalan itu juga salaka fajjan ghayra fajjin, maka setan itu akan pula dia akan menempuh sebuah jalan yang mana jalan lain bukan yang engkau tempuh. Itu di antara keutamaan sahabat Umar radhiyallahu anhu, ayah dari Abdullah ibn Umar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu makna sahabat, apa makna dari sahabat. Kita sering mengenal sahabat Nabi Muhammad SAW, apa makna dari sahabat? Maka para al-muhadditsun, para ahli hadis mengatakan bahwasanya makna sahabat adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Siapapun yang berjumpa, siapapun yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dan dia pun juga beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dia juga beriman, percaya dengan apa yang Nabi Muhammad SAW bawa, wa mata 'ala dzalik, kemudian dia pun meninggal wafat di atas keimanan tersebut,
maka orang tersebut dikatakan sahabat. Maka dari ta'rif ini, dari definisi ini kita bisa pahami, ketika seseorang dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, apakah dia dikatakan sebagai sahabat? Tidak, karena dia nggak beriman. Contohnya siapa? Seperti Abu Jahal atau Abu Lahab dan seterusnya. Jika seandainya seseorang dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai sahabat. Dan tidak sampai di situ, ada lanjutannya. Wa mata 'ala dzalik. Kemudian orang tersebut yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dia wafat dan meninggal di atas keimanan tersebut. Barulah orang itu dikatakan sebagai sahabat. Karena ada orang-orang Badui, Al-Arab itu jamak dari A'rabiyun, orang-orang Arab Badui, yang mana mereka itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka pun beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, mereka pun murtad. Mereka murtad, keluar dari agama Islam. Maka orang-orang tersebut tidak dikatakan sebagai sahabat. Karena apa? Mereka beriman ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup aja. Adapun ketika Nabi SAW sudah wafat, maka mereka pun kembali ke agama yang dahulunya. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi manusia. Nah, ini santri harus tahu nih, umirtu dia fi'il apa tuh? Fi'il apa? Belajar lima fi'il apa? Umirtu fi'il madhi mabniyun lil majhul, mabni ala sukun litisalihi bi ta'i al-fa'il. Umirtu, aku diperintahkan kata Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk memerangi manusia. Nah, ketika antum mempelajari sebuah hadis, untuk memahami sebuah hadis itu enggak sembarangan. Enggak bisa antum baca satu hadis kemudian antum langsung mempraktekannya. Ketika antum baca hadis ini, misalkan antum langsung keluar rumah langsung bawa pisau, bunuh-bunuhin orang, lah, enggak demikian. Jadi ketika antum membaca sebuah hadis harus ada syarahnya, harus ada penjelasannya, harus ada tafsirannya, harus baca aqwal ulama, perkataan ulama, bagaimana maksud dari perkataan tersebut. Maka maksud Nabi Muhammad SAW di sini, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi manusia. An-nas, kalimat an-nas di sini maknanya apa? Bukan manusia seluruh manusia, tapi an-nas di sini ada alif lam. Dalam ilmu nahwu itu dipelajari bahwasanya anwa'ul al, jenis-jenis daripada alif lam dalam bahasa Arab. Nah, al di sini dikatakan al-ahdiyah lid-dzikri. Al yang maknanya ahdiyah untuk dzikri. Intinya apa? Al di sini maknanya adalah untuk orang-orang kufar al-harbiyun, orang-orang kafir yang harbi. Karena kita harus mengetahui bahwasanya jenis-jenis orang kafir itu ada 4. Anwa'ul kufar ada 4 macam. Yang pertama jenis orang kafir adalah disebutnya dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Alladhi ahadahumul muslimuna bitarqil qitali bainahum. Mereka adalah orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan orang-orang Islam untuk berdamai. Nah, orang yang demikian tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan hartanya, enggak boleh dirampas hartanya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, lam yarih raihatal jannah, maka dia enggak bakal mencium bau surga. Jangankan masuk surga, menciumnya aja enggak bisa. Padahal kata Nabi Muhammad SAW apa? Fa inna raihataha masirata 40 aman. Sesungguhnya harumnya surga itu bisa kecium dari 40 tahun lamanya. Ketika antum berjalan misalkan selama 40 tahun lamanya dan gak berhenti, segitulah harum surga bisa tercium. Ibaratnya begini, antum ada kebuli, wanginya enak. Jangankan untuk makan kebuli, menciumnya aja antum gak bisa. Sama kayak berkata Nabi Muhammad SAW barusan, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, maka dia enggak bakal mencium bau surga, kata Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu jenis kafir yang pertama. Kemudian kafir yang kedua apa? Orang kafir ad-dhimmi. Ad-dhimmi. Apa itu ad-dhimmi? Alladhi yadfa'u al-jizyata li wulatil muslimin. Mereka adalah orang kafir yang mereka itu membayar pajak untuk pemerintah kaum muslimin. Jenis kafiran ini juga pun nggak boleh dibunuh, haram hukumnya dibunuh. Ditumpahkan darahnya haram, diambil hartanya juga haram. Masuk ke hadis yang tadi, barang siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad atau yang dhimmi, maka dia nggak bakal mencium bau surga. Kemudian jenis kafir yang ketiga adalah kafir disebutnya kafir al-musta'min. Al-musta'min. Siapakah mereka? Alladhi talaba al-amna min muslimin. Nah ini santi faedah belajar sharaf gitu. Sharaf ada apa istilahnya istaf'al yastaf'ilu, maknanya apa? Talabul fi'l. Kalau amina ya'manu maknanya aman, tapi kalau ista'mana yasta'manu, yasta'minu maknanya apa? Meminta keamanan. Nah jenis orang kafir yang ketiga ini apa? Mereka itu orang kafir yang datang ke negeri orang Islam dan mereka itu meminta untuk perlindungan. Misalkan si fulan ada teman orang kafir dari negeri luar. Kemudian orang kafir tersebut mengatakan, "Wahai fulan, Anda bakal datang ke negeri ente, tolong jamin saya, tolong amanin saya, jangan sampai saya kenapa-napa." Maka orang kafir yang demikian disebutnya kafir musta'min. Dan dia haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk diambil. Barang siapa membunuh dia, maka sama aja dia itu nggak akan mencium bau surga. Kemudian jenis kafir yang ketiga adalah kafir al-harbi. Al-harbi. Siapakah mereka? Alladzi bainahum wa bainal muslimina harbun. Orang-orang kafir yang ada peperangan dengan orang-orang Islam. Orang kafir yang demikianlah barulah boleh untuk dibunuh, diambil hartanya ketika lagi peperangan. Jadi ketika antum baca satu hadis nggak boleh langsung main amalkan aja. Antum harus baca tafsirnya, harus baca penjelasan ulama. Jangan sampai kita itu serampangan. Sebagaimana hadis ini, ketika antum baca hadis ini, maka maknanya gimana? Lihatlah penjelasan ulama terlebih dahulu, jangan sampai kita salah faham. Umirtu an uqatilan nasa, kata Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Berarti an-nas di situ manusia, maknanya siapa? Al-kuffar al-harbiyun, orang-orang kafir yang harbi, yang ada peperangan antara mereka dengan juga orang Islam. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sampai mereka itu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah. Nah, masalah darah kaum muslimin itu sangatlah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Islam itu, jangankan orang Islam membunuh orang Islam, bahkan orang kafir pun dijaga darahnya oleh orang-orang Islam. Pernah suatu saat sahabat Nabi Muhammad SAW, Usamah bin Zaid bin Harithah, anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dahulunya dia itu merupakan anak angkat dari Nabi Muhammad SAW. Usamah bin Zaid ini merupakan anak sayangan Nabi, maksudnya dia sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sangat muda, akan tapi panglima termuda adalah beliau. Beliau masih belasan tahun. Karena zaman dahulu itu panglima nggak mungkin belasan tahun, tapi karena Nabi Muhammad SAW cinta kepada beliau, diangkatlah beliau Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Suatu saat pernah ada terjadi peperangan. Usamah bin Zaid dan juga orang Ansar mengejar seorang musyrik. Jadi orang musyrik ini udah kalah, sampai-sampai dikejarnya orang musyrik, sampai dia kepepet, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ketika dia sudah terpojok, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya orang musyrik mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Fakafal ansari, maka orang Ansari tersebut dia nggak jadi lepas ke orang kafir. Tapi Usamah bin Zaid, qata'tuhu, kata beliau, aku tebaslah kepala beliau sampai mati. Maka kabar tersebut nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW ghadib, ghadaban syadidan. Nabi SAW marah. Ya Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah.
Wa Usama, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Kata Usama apa? Ya Rasulullah, innama qala makhafat as-silah. Ya Rasulullah, ini orang ngomong la ilaha illallah karena takut pedang saya, karena takut ditebas. Maka kata Nabi Muhammad SAW, afala syaqaqta an qalbih hatta ta'lama an qalaha am la? Ya Usama, apakah engkau membelah dada dia sehingga engkau tahu dia berkata jujur atau tidak? Diulang-ulang sama Nabi Muhammad SAW, afala syaqaqta an qalbih, afala syaqaqta an qalbih. Hatta kata Usama, hatta tamannaitu an uslima hina idin. Sampai-sampai itu saya berharap, ya Allah, seandainya saya baru masuk Islam pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat parah. Nggak boleh hukumnya ketika orang udah mengatakan la ilaha illallah kita tebas kepalanya, nggak boleh. Meskipun kita menganggapnya ini karena takut bela, al-hukmu bil zahir. Hukum kita menghukumi orang itu dari zahirnya. Ketika dia zahir mengatakan la ilaha illallah, maka tidak boleh kita menebas atau menumpahkan darah orang tersebut. Itulah Islam, menjaga darah kaum atau manusia. Makanya orang-orang non-muslim mengatakan agama Islam itu agama yang radikal. Lah, justru agama Islam merupakan agama yang paling toleransi. Antum silahkan lihat dari zaman ke zaman bahwasanya para sahabat ketika menaklukkan sebuah negara kafir, nggak pernah para sahabat itu menghancurkan negeri tersebut, nggak pernah menghancurkan rumah ibadahnya. Kita bisa lihat sampai sekarang di mana namanya, di Al-Quds masih ada di sana gereja-gereja. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi untuk menaklukkan Palestina yang ketika itu masih Nasrani, maka tidak dihancurkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gereja-gereja tersebut. Maka ini menunjukkan apa, agama Islam sangatlah toleransi. Jadi jangan ngajarin burung untuk terbang. Burung itu udah jago untuk terbang. Sebagaimana agama Islam sangat toleransi yang diajarkan, karena kita sangat paham dari para ulama-ulama kita dan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, ketika kalian berjihad, Nabi SAW wasiatkan kepada sahabat, ketika kalian berjihad, maka janganlah bunuh orang tua, janganlah bunuh anak kecil, janganlah bunuh anak balita, janganlah bunuh para wanita, janganlah menghancurkan rumah ibadahnya mereka, janganlah kalian merusak padi-padinya mereka, dan ketika dia mati jangan dimutilasi, kata Nabi Muhammad SAW. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi subhanallah, Nabi kita SAW sangat rahmat. Adapun orang-orang non-Islam ketika dia datang ke sebuah negara, maka yang dibunuh anak kecil, yang enggak perang dibunuh juga, disiksa wanitanya, dipermalukan wanitanya, rumah-rumah ibadahnya dihancurkan. Subhanallah. Itulah agama Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Nah, kemudian wa yuqimus shalah. Kata Nabi Muhammad SAW, sampai mereka itu menegakkan salat. Masalah salat ini merupakan sangat luar biasa dalam agama Islam. Meninggalkan salat bukanlah perkara yang remeh, bukanlah perkara yang ringan. Bahkan dibahas sama ulama. Para ulama sepakat ketika seseorang meninggalkan salat karena dia mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir. Ini mazhab yang empat. Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahullah semua sepakat. Ketika seseorang meninggalkan salat karena dia ingkar kewajibannya, dia mengatakan salat tidak wajib. Ente salat aja tapi tidak wajib, boleh ubah hukumnya. Maka yang demikian ulama sepakat kalau dia orang kafir karena dia mengingkari kewajiban salat. Tapi jadi khilaf, yang jadi permasalahannya itu jadi khilaf, perbedaan ulama adalah ketika seseorang meninggalkan salat karena tahawunan, kaslan, karena rasa malas. Dia tinggalin salat karena malas, bukan karena meninggalkan atau mengingkari kewajibannya. Maka ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala, mazhab beliau mengatakan tetap kafir. Dan dia dibunuh, wa yuqtal, dibunuh, dia dipenggal kepalanya. Adapun mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Malik rahimahullah, beliau berdua mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat dan dia itu enggak karena mengingkari kewajiban salatnya, maka dia tetap Islam. Akan tetapi dosa besar, minal kabair, sebuah dosa besar. Bahkan kata mazhab Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah taala,
ketika seseorang dia itu meninggalkan sholat karena malas, yustatab, diminta tobat. Pemerintah mesti panggil dia, diminta tobat, dinasihatin. Sholat itu wajib hukumnya. Antum mati mau ngapain kalau nggak sholat? Nasihatin. Kedua kali masih belum sholat, nasihatin lagi. Ketiga kali masih belum sholat, nasihatin dengan pedang. Kalau seandainya kamu nggak mau sholat, ini penggal, ini pedang bisa tembus ke kepala. Kalau dia mau sholat, alhamdulillah. Tapi seandainya dia nggak mau sholat, maka dibunuh. Tapi ketika dibunuh dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Malik, ketika dia dibunuh, maka orang tersebut dimandikan, disolatkan, wa yuqbar fi maqabiril muslimin, dan juga dikuburkan di kuburannya orang-orang Islam. Kalau Imam Ahmad rahimahullah mazhabnya keras. Hatta dia orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka langsung dibunuh dan dikuburkan di kuburannya orang-orang non-muslim. Jadi maksudnya apa? Meninggalkan sholat itu bukan perkara yang remeh. Makanya orang-orang itu harus selalu mengingatkan sholat. Orang tua, kemudian para duaannya, para ustadznya, siapapun dari kita harus ada peranan untuk mengingatkan kaum muslimin untuk selalu sholat. Karena perkara sholat adalah perkara yang sangat remeh. Kemudian wa yu'tuz zakat, sampai mereka itu menunaikan ibadah atau membayar zakat. Ketika seseorang dia itu mengingkari kewajiban zakat, maka hukumnya juga kafir. Tapi ketika dia misalkan meninggalkan zakat bukan karena mengingkari kewajibannya, maka dia termasuk dosa besar. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika ada orang-orang yang mereka itu enggan untuk membayar zakat dan mereka mengingkari kewajiban zakat, fatalahu, diperangi sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, jika seandainya manusia, jika seandainya kafir harbi tadi itu dia itu telah bersyahadatain dan juga telah mengerjakan salat dan juga telah menunaikan atau membayar zakat, maka haram darahnya, haram juga hartanya untuk ditumpahkan dan juga untuk dirampas. Pernah ada seseorang namanya Sumamah bin Utsal. Ketika itu para sahabat sedang berangkat perang. Ketika pulang perang bawa si Sumamah bin Utsal ini bawa ke Masjid Nabawi. Akhirnya Sumamah bin Utsal diikat di Fisariyatil masjid, di tiang masjid sama para sahabat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat si Sumamah bin Utsal, mengatakan kepada beliau, "Ya Sumamah, ma'indak, ada apa nih, kenapa?" Kata beliau, "Khabari khair." Ada apa-apa, baik-baik aja, kata dia. Akan tapi ya Muhammad, in taqtulli taqtul dzalimi, jika seandainya kaum kamu atau kamu membunuh saya, lihat nanti orang-orang di belakang saya bakal membalas dendam. Karena dia kabilahnya kuat, sukunya kuat. Wa in tun'im la syakir, jika seandainya engkau Muhammad membebaskan saya, membiarkan saya lepas, maka aku akan sangat berterima kasih kepada Anda. Kemudian kata beliau lagi, wa in turidul mal fas'al ma syi'ta, jika seandainya engkau mau harta dari saya bakal kasih Muhammad. Akhirnya Nabi SAW biarkan dia. Hari kedua Nabi SAW balik lagi kepada dia, ya Sumamah, ma'indak, gimana kabar ente? Dikatakan lagi sama Sumamah perkataan yang tadi. Kemudian hari ketiga Nabi SAW balik lagi mengatakan, ya Sumamah, ma'indak, gimana kabar ente? Sumamah balik mengatakan hal yang sama juga. Maka kata Nabi Muhammad SAW, admirul Sumamah, bebasin si Sumamah. Maka ketika itu Sumamah keluar dari masjid, beliau tasal, mandi. Pada khayal masjid lagian Nabi Muhammad SAW, beliau masuk masjid dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, di masuk Islam. Wallahi ya Muhammad, demi Allah ya Muhammad, ma min ardin wajhun abghad min wajhik, demi Allah sebelum saya masuk Islam, wajah yang paling saya benci adalah wajah engkau, kata si Sumamah. Fa-asbah al-yawm, maka hari ini demi Allah, kata dia, wajah yang paling aku cintai adalah wajah engkau. Belum takjub dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min ardin, bila enggak ada satu negeri yang paling saya benci adalah negeri ini. Maksudnya apa negeri? Madinah. Tapi demi Allah hari ini negeri yang paling aku cintai adalah Madinah.
Demi Allah ya Muhammad, tidak ada agama yang paling saya benci sebelum saya masuk Islam adalah agama Anda. Tapi sekarang agama yang saya paling cintai adalah agama Islam. Maka Nabi Muhammad SAW pun tersenyum dan gembira dengan masuknya Islam Tumamah bin Utsal. Nah, kemudian kata beliau SAW, jika seandainya manusia orang-orang kafir tersebut al-harbiyun, jika mereka telah syahadat, telah mengerjakan salat, telah mengerjakan zakat, maka terlindungilah harta mereka dan terlindungilah pula darah-darah mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Para ulama membahas apa itu maksudnya hak Islam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah zina muhsan. Kemudian yang kedua adalah kufrin ba'da iman. Yang ketiga juga adalah qatlun nafsin. Ketika seseorang dia sudah masuk Islam, dia telah mengatakan la ilaha illallah, maka haram darahnya untuk ditumpahkan, haram, enggak boleh, dosa besar. Nabi SAW mengatakan la zawalul dunya akbar ahwanu 'inda Allah min qatlil muslim min qatlil mu'min biham. Demi Allah, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang mukmin. Ini dunia hancurnya enggak ada apa-apanya. Mendingan dunia hancur daripada satu orang muslim terbunuh tanpa hak. Ini aqidah orang ahli sunnah wal jamaah. Darah kaum muslimin sangat mahal. Nabi SAW pernah melihat Ka'bah, mengatakan pada Ka'bah, laqad syarrafakillah wa karramakillah, sungguh engkau wahai Ka'bah telah Allah muliakan. Tapi ingat kata Nabi SAW, walal mu'min a'zamu darajatan minki. Tapi demi Allah kata Nabi Muhammad SAW, darah orang mukmin ini lebih mulia daripada engkau wahai Ka'bah. Ini Ka'bah yang kita salat menghadap ke sana dan kita muliakan Ka'bah, kita ingin mencium Ka'bah. Tapi ada yang lebih mulia daripada Ka'bah. Apa itu? Orang mukmin. Orang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Maka enggak boleh haram. Enggak boleh kita tumpahkan darah orang mukmin. Mereka orang beriman mengatakan la ilaha illallah. Ada orang mukmin kita muliakan dia. Kenapa dia kita muliakan? Dia orang mukmin, dia beriman pada Allah. Maka di antara tanda akhir zaman adalah banyaknya yang surul haraj, banyaknya pertumpahan darah, banyaknya pembunuhan. Kita dengar tiap hari ada pembunuhan A, B dengan gampang ya. Anak kecil habis pulang ngaji malam-malam lihat di medsos tuh, pulang ngaji anak kecil dibunuh. Salah apa Tuhan? La ilaha illallah. Maka ini sebabnya karena tidaknya belajar orang Islam tentang agama Islam. Illa bihaqqil Islam, kecuali orang Islam boleh ditumpahkan darahnya dengan 3 perkara. Ketika dia itu membunuh orang lain, maka dia juga dibunuh. Ketika orang Islam dia membunuh orang lain, maka dibunuhlah pula dia, diqisas, dipenggal juga dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia murtad, ketika orang muslim dia murtad, keluar dari agama Islam, maka juga boleh dibunuh. Yang ketiga adalah orang yang zina dan dia telah menikah, maka orang demikian dirajam dalam agama Islam. Itulah syariat kita, memuliakan darah orang mukmin. Akan tapi ada orang-orang yang mana mereka itu boleh ditumpahkan darahnya. Tapi ingat, yang menindak demikian bukan kita, tapi siapa? Al-umara, para pemerintah. Jangan santri nanti bawa pisau keluar. Jangan ya, itu pemerintah. Baik. Nah, di antara faedah hadis ini bahwasanya yang pertama adalah yuhasabul insanu fid dunya ala ma dhahara minhu, amma ma akhfa Allah wahdahu walladhi yuhasib alaih. Bahwasanya seseorang itu kita menilai dia dari zahirnya. Kita nggak boleh menilai seseorang dari masalah hatinya, karena kita nggak tahu. Yang nampak dari kita dia orang baik, maka kita katakan dia orang baik. Dia pakai peci, maka kita katakan dia orang baik. Kita menghukumi orang itu dari mana? Dari zahirnya, al-hukm bil zahir. Karena kita nggak bisa membelah hati orang. Nggak bisa kita membelah hati orang. Jadi kita menghukumi itu dalam Islam adalah dengan zahirnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW apa?
Inni lam umar an anquba ala qulubin nas. Aku enggak diperintahkan oleh Allah untuk membelah satu-satu hati manusia. Maksudnya apa? Kita itu diperintahkan Allah untuk menghukumi orang dari lahirnya, dari luarnya. Masalah batin antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah dima'ul muslimin wa amwalahum mahfuzatun. Dima'ul muslimin wa amwaluhum mahfuzatun. Hartanya orang yang beriman dan juga darah-darah mereka adalah terjaga dalam agama Islam. Bahkan bukan orang beriman doang, orang-orang kafir yang mereka itu bukan harbi juga terjaga. Di antaranya apa, Nabi Muhammad SAW ketika masuk Madinah itu kan ada orang-orang kafir. Model kafirnya ada yang musyrik, ada yang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Nabi SAW nggak usir mereka. Nabi SAW nggak penggal-penggal satu-satu kepalanya, enggak, dibiarkan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti ketika mereka berkhianat, karena kan Nabi SAW membuat perjanjian damai antara orang Yahudi. Yahudi, misalkan ketika ada orang-orang yang menyerang Madinah, maka kita bersatu untuk menyerang balik kepada mereka. Walhasil Yahudi ketika perang Khandaq mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Bukannya memerangi balik orang-orang yang memerangi Madinah, dia malah memerangi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW lah mengusir mereka dari kota Madinah. Tapi awal mulanya mereka nggak diusir. Tapi ketika mereka berbuat khianat, barulah diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah berikutnya adalah ahamiyat iqamati sya'air al-Islam. Pentingnya kita untuk menampakkan syiar-syiar agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Islam, sesungguhnya di hatinya itu ada ketakwaan yang besar. Makanya anak-anak muda ini paling penting. Jangan malu ketika antum sholat di masjid. Jangan malu ketika antum menghafal Al-Quran. Jangan malu ketika antum pulang menjadi seorang santri. Jangan malu, karena terkadang orang anak muda itu suka keder. Sepantaran saya itu Masya Allah kayak hidupnya mereka enak-enak. Bisa jalan sama perempuan, bisa nongkrong di mana-mana. Mereka nggak hafal Al-Quran, nggak sholat, kayaknya enak. Terkadang anak muda ada jiwa begitunya tuh. Makanya antum nggak boleh demikian. Kata Allah apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih jika kalian benar-benar beriman. Maka kita harus orang Islam harus punya izzah, rasa kemuliaan. Kita bangga dengan Islam kita. Kita bangga dengan Quran kita. Kita bangga karena kita hafal Quran. Tentunya makna demikian bukan kita riya, bukan kita membanggakan amal kita, makna kita jangan sampai merendahkan keimanan kita. Jangan sampai kita itu merendahkan keimanan kita. Makanya dikatakan kepada ulama, man util Qur'ana wa yara anna ghayrahu afdala min faqad 'azzama ma haqqara Allah. Barang siapa yang Allah berikan Al-Qur'an, barang siapa yang Allah berikan ilmu agama, kemudian dia melihat orang lain yang Allah kasih dunia, dia menyangka itu pemberian yang lebih besar, maka dia telah menghinakan pemberian Allah. Ketika Allah berikan kepada antum Al-Quran, Allah berikan kepada antum Islam, kemudian antum melihat ahli dunia yang Allah berikan nikmat-nikmat dunia, antum menyangka itu pemberian yang lebih besar daripada Al-Quran dan juga Islam, maka antum telah menghinakan pemberian Allah. Maka kita besarkan pemberian Allah, yaitu apa? Al-Islam, Al-Quran, hidayah, bisa sholat, bisa sujud, bisa ikut kajian. Maka ini sebuah kenikmatan dalam hidup kita. Nah, anak kira cukup. Sebelum kita tutup biasa santri istirahat hadis kan. Nah, fadhal. Alladhi hafidh falyusami'. Yang sudah hafal istirahat. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصابوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه. ما غيرك؟ تمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه. أحسن. Dimasuki syarat. خلاص. Baik, kita tutup sampai sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.